Kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal ke-17. Kisah Para Rasul pasal ke-17. Mencari kitab suci dengan tenang, tidak bersuara. Kitab kelima dari Perjanjian Baru, Kitab Para Rasul pasal ke-17 ayat ke-22 dan selanjutnya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia berkekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Saudara-saudara semua membaca bersama-sama ayat 26 sampai ayat 28. 1, 2, 3. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, di dalam beberapa hari ini kita punya tema adalah, apakah yang kau cari, hei orang muda? Saudara-saudara, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang bisa mencari hal-hal melampaui alam. Manusia satu-satunya makhluk yang bukan hanya mencari makan saja, bukan mencari pakaian saja, bukan mencari uang saja, tapi mencari hal-hal yang lebih penting daripada hal-hal ini. Saudara-saudara, tetapi pada waktu mata rohani manusia sudah dikaburkan, manusia tidak melihat dunia di atas dunia. Manusia tidak melihat hal yang penting di atas yang kelihatan. Manusia tidak melihat hal-hal di luar yang menjadi benda, yang menjadi daya tarik kepada kita. Mereka hanya tertarik kepada dunia kelihatan. Saudara-saudara sekalian, dunia kelihatan dan dunia tidak kelihatan. Engkau mengatakan dunia yang tidak kelihatan tidak bisa dilihat. Bagaimana saya bisa percaya ada dunia tidak kelihatan? Saudara-saudara sekalian, bukankah kita mengetahui bahwa kita memerlukan kemerdekaan? Tetapi kemerdekaan bukan benda. Kita memerlukan kebebasan. Kebebasan bukan benda. Kita memerlukan kehormatan. Kehormatan bukan benda. Kita memerlukan nilai. Nilai bukan benda. Kita memerlukan akan wibawa. Wibawa bukan benda. Kita memerlukan watak. Watak bukan benda. Kita memerlukan akan moral. Moral bukan benda. Sehingga mau tidak mau kita harus mengakui ada wilayah yang lebih penting dari wilayah benda.
Ada wilayah yang lebih penting dari wilayah yang kelihatan. The invisible world is more important than the visible world. In the visible world, in the sin world, di dunia yang bisa dilihat, tidak menemukan segala sesuatu yang ditentukan nilai melalui benda-benda yang kelihatan. Tetapi saudara-saudara, seorang yang agung tidak tentunya mempunyai uang yang banyak. Seorang yang agung tidak tentu mempunyai mobil yang banyak. Seorang yang agung tidak tentu mempunyai rumah yang besar. Seorang yang agung mempunyai watak yang besar, mempunyai jiwa yang besar, mempunyai moral yang tinggi, mempunyai pikiran yang tajam, mempunyai hati yang luang. Saudara-saudara sekalian, hal-hal yang tidak kelihatan jauh lebih penting daripada hal-hal yang kelihatan. Tetapi saudara-saudara, kebanyakan orang sudah kecimpung ke dalam masyarakat. Mereka mencari di dalam beberapa hal saja. Hal-hal yang dicari oleh manusia. Pertama, manusia cari uang. Yang dianggap paling penting, uang. Untuk uang mereka merugikan diri. Untuk uang mereka menjual diri. Untuk uang mereka melupakan diri. Seperti Yudas. Pada waktu Yudas pikirannya penuh dengan uang. Dia ingin mendapatkan 30 keping perak. Akhirnya dia menjual Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah yang dicari oleh Yudas? Yudas cari uang. Dengan apa dia membayar? Di dalam usaha mencari uang. Dengan Tuhan pengasih sayang yang menciptakan dia, yang mau menebus dia, sekarang dijual oleh dia. Di dalam timbangan dari Yudas, dia seolah-olah menimbang, seolah-olah memikirkan, penting mana? Penting Tuhan Yesus atau penting 30 keping perak? Kalau penting 30 keping perak, maka Yesus dilepas saja. Kalau penting Tuhan Yesus, uang dilepas saja. Saudara-saudara, tetapi akhirnya Yudas telah mempunyai cara penilaian yang tidak beres, sehingga dia menganggap lebih baik mempunyai uang, tidak perlu mempunyai iman. Lebih baik memiliki uang, tidak perlu memiliki Tuhan. Lebih baik mempunyai benda, tidak perlu memiliki keselamatan. Akhirnya dia mendapatkan 30 keping uang dan dia menjual Yesus Kristus. Padahal pada waktu dia menjual Yesus Kristus, dia bukan hanya menjual Yesus Kristus. Yang lebih penting lagi, dia menjual diri. Bukan saja menjual diri sementara, dia menjual diri dia selama-lamanya. Yudas mulai hari itu terlepas daripada anugerah Allah, terlepas dari kerajaan Allah, terlepas daripada pimpinan Tuhan untuk selama-lamanya, tidak lagi kembali kepada Tuhan, dan akhirnya dia bunuh diri. Saudara-saudara, hal yang pertama yang dicari oleh manusia adalah uang. Kedua, hal yang dicari oleh manusia adalah nama. Saya ingin terkenal, saya ingin nama supaya saya terkenal. Saudara-saudara, ada orang dengan cara-cara tertentu untuk membeli nama yang besar, dengan cara-cara yang tertentu supaya orang mengenal dia. Dengan cara-cara tertentu mereka membeli dengan uang supaya orang lain memasyurkan nama dia. Saudara-saudara, di dalam sejarah abad ke-18 akhir, ada seorang yang bernama W.A. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Dia merupakan salah satu komponis yang terbesar sepanjang sejarah. Saudara-saudara, pada waktu dia umur 35, dia sakit dan dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, ada seorang bangsawan yang berusaha dengan uang membeli komposisi karya musiknya, lalu dicoret, ganti nama sendiri. Dengan cara demikian, akhirnya Mozart telah bekerja terlalu berat sehingga dia meninggal dunia. Inilah salah satu hal yang paling jelek yang pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, ada orang mencari uang, ada orang mencari nama, ada orang mencari kuasa, ada orang mencari seks, mencari kesenangan yang tidak habis-habis di dalam hal melampiaskan nafsu kedagingan. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, apakah yang kau cari? Engkau sedang mencari anak perempuan kah? Engkau sedang mencari uang yang banyak kah? Engkau sedang mencari hal-hal
yang bisa layu, yang bisa fanakah? Saya tidak berkata bahwa uang tidak penting. Saya tidak berkata bahwa harta tidak penting. Saya tidak berkata nama tidak penting. Saya tidak berkata kuasa tidak penting. Saya tidak berkata bahwa segala kemuliaan tidak penting. Tapi saya berkata kepada saudara-saudara, itu hal-hal kalau tidak dikaitkan dengan kebenaran, maka hal-hal yang dicari di dalam dunia ini mungkin merusak diri kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau kita mencari uang, berdoalah kepada Tuhan supaya kita mencarinya dengan jalan yang benar. Jikalau kita suka nama yang baik, berdoa kepada Tuhan supaya kita mempunyai watak, mempunyai personalitas, mempunyai kepribadian yang betul-betul hormat, betul-betul suci, betul-betul penuh dengan cinta kasih, betul-betul sejati, betul-betul sungguh-sungguh, sehingga orang lain waktu mendengar namamu, waktu menyebut namamu, langsung mereka mengkaitkan namamu dengan keindahan watakmu, keindahan dari moralmu. Dengan demikian namamu menjadi nama yang baik, nama yang mulia. Itu baru menjadi penting. Saudara-saudara, demikian juga jika kita mencari kekuasaan, carilah kekuasaan yang dikaitkan dengan kebenaran, yang bukan dari Tuhan. Tidak mau, yang bukan sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita tolak. Nama yang besar, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan mau. Kekayaan yang banyak, kalau tidak diperoleh melalui jalan yang benar, jangan terima. Yesus Kristus pada waktu di dalam dunia, dia disodorkan kemuliaan seluruh dunia. Dia disodorkan, ditawarkan kehormatan, kuasa, dan segala sesuatu dimiliki oleh seluruh dunia. Pada waktu Yesus, dia lagi berpuasa. Setelah 40 hari Yesus tidak makan, maka dia lapar. Setelah dia lapar, maka si pencoba manusia, yaitu iblis, datang kepada dia. Hei Yesus, lapar? Bukankah engkau lapar? Kalau tidak salah, sudah 40 hari tidak makan kan? Hebat, 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 luar biasa. Orang lain 2 hari sudah tidak tahan, engkau bisa 40 hari. Hebat. Tapi jangan lupa, engkau kan inkarnasi toh. Engkau Allah menjadi manusia toh. Engkau adalah Allah sementara menjadi manusia. Engkau adalah pencipta, turun ke dalam dunia ciptaan. Engkau adalah yang maha kuasa, sekarang dibatas kuasanya. Pada waktu Yesus di dunia, dia dibatas kuasanya, dibatas kebebasannya, dibatas pengetahuannya, dibatas kemuliaannya. Sehingga sementara dia dilahirkan selama 33 tahun setengah menjadi orang yang pucat, yang remeh, yang hina, di tengah-tengah masyarakat yang paling rendah, dilahirkan di dalam keluarga tukang kayu. Yesus orang biasa, tetapi jangan lupa, engkau adalah Allah. Jikalau engkau Allah, coba jadikan batu itu roti. Engkau kan maha kuasa. Engkau tidak lapar? Engkau lapar. Sebagai manusia, engkau lapar. Sebagai Allah, engkau maha kuasa. Sekarang kesempatan baik, demonstrasikan kekuasaanmu. Kesempatan baik, demonstrasikan mujizatmu. Kesempatan yang baik, demonstrasikan kesanggupanmu untuk menyatakan dirimu anak Allah. Sekarang kalau engkau mengatakan, hei batu, jadilah roti, langsung batu jadi roti, engkau akan kenyang, engkau tidak lapar. Coba, setan seperti memelihara Yesus, seperti memprihatin kelaparan Yesus, kebutuhan Yesus, sekarang ditangkap oleh dia. Tapi Yesus Kristus langsung menjawab. Dia begitu peka, dia begitu sensitif, dia begitu cerdas, mengetahui di belakang prihatin-prihatin yang kelihatan bagus ada siasat-siasat yang penuh dengan dosa. Yesus berkata, demikian firman Tuhan.
manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, jelas di sini Yesus berkata, kembalikan satu jawaban kepada iblis. Manusia bukan hanya cari bagian kelihatan, tapi harus mencari bagian yang tidak kelihatan. Yang kelihatan fana, yang tidak kelihatan baka, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal, yang kelihatan makanan, yang tidak kelihatan firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Di situ tunjangan hidup yang bernilai, di sini fondasi hidup yang kekal. Lalu Yesus Kristus berkata, maafkan, saya tidak mau merubah batu menjadi roti. Saya tidak perlu meragu-ragukan lagi. Setan berkata, jikalau engkau anak Allah. Yesus menjawab, manusia. Mengapa Yesus tidak menjawab, iya kok, memang saya anak Allah? Sebab Yesus tahu dia dicobai di dalam keadaan kedudukan manusia. Karena Allah tidak dicobai dan Allah tidak mencobai, yang dicobai adalah manusia. Yesus tahu dia Allah, Yesus tahu dia juga manusia. Tapi waktu dia dicobai untuk makan, pada waktu itu dia tahu dia dicobai dalam status manusia. Lalu setan datang kepada dia, lalu membawa dia ke tempat yang tinggi. Lalu akhirnya setan berkata, sekarang jika engkau tunduk kepada saya, sembah sujud kepada saya satu kali saja, saya memberikan seluruh dunia dan semua kemuliaan, kehormatan, kekuasaan dan nama yang terbesar di dunia kepadamu. Sekarang tunduk, sekarang sembah sujud. Saudara-saudara, mau nggak? Engkau bilang, Pak, saya nggak mau naik sepeda, Pak, capek. Abang capek ya capek, tapi tunggu. Mana bisa Pak, sekolah saya jauh, saya mau naik Honda. Papa bilang tidak bisa. Ayahmu kurang uang, saya tidak bisa beli Honda. Papa, orang lain sudah beli Honda Suzuki, saya masih pakai dua kaki. Papa, saya mau beli Honda. Lalu ada seorang berkata, sini, engkau mau Honda? Mau. Sudah lama tunggu? Iya. Sudah berapa tahun? Nggak tahu, pokoknya ratusan hari saya sudah tunggu. Engkau mau Honda? Mau. Gini, kalau engkau mau Honda, gampang sekali. Engkau sebut saya Papa satu kali saja. Sebut Papa satu kali, saya kasih satu Honda. Engkau mau nggak? Mau nggak, saudara-saudara? Saya kira banyak anak remaja langsung karena kepingin Honda, langsung menyebut orang itu Papa. Sudah sebut bukan satu kali, 10 kali pun tidak apa-apa. Saya sudah sebut Papa, sudah ada Honda. Saudara-saudara, gampang bukan? Papa. Sudah sebut, lalu bilang, Tuhan ampuni ya, tadi itu palsu kok. Tadi itu hanya karena mau Honda saja kok. Nah, saudara-saudara, inilah keadaan situasi persis pada waktu Yesus lapar, pada waktu Yesus berada sesudah 40 hari dan berpuasa. Sekarang setan datang kepada dia, hei, coba tunduk kepadaku, sembah sujud satu kali saja, anggukkan kepalamu satu kali, aku memberikan seluruh dunia kepada engkau. Yesus berkata kepada setan, nyalah, pergilah daripadaku, mundur ke belakangku, nyala engkau. Karena manusia hanya bersembah sujud kepada Allah. Saudara melihat di dalam tema yang begitu besar, apa yang kau cari, hei orang muda, kembali kepada Yesus Kristus. Yesus mempunyai sesuatu prinsip yang begitu teguh. Dia mempunyai kepekaan yang begitu jelas. Dia mempunyai jawaban yang begitu tegas. Dia mengetahui manusia hidup bukan untuk makanan. Manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti. Manusia hidup bukan untuk nama saja. Manusia hidup bukan untuk kemuliaan. Manusia hidup bukan untuk kekuasaan sementara. Manusia hidup mempunyai satu relasi vertikal di tengah-tengah saya sebagai anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan dengan Allah Bapa sebagai Bapakku.
Saudara-saudara, apakah yang kau cari? Yang kau cari? Yang kau cari? Yang kau cari? Saya mau tanya, apakah yang kau cari di dalam kebaktian malam ini? Engkau dengar ada remaja bagi Kristus. Di mana karcisnya? Saya pergi yuk, ayo kita rame-rame yuk. Di situ ada disko tidak? Saya berkata kepada saudara, tidak ada. Di situ berjudi tidak? Tidak ada. Di situ ada apa? Saya berkata, di sini berapa malam ini yang ada adalah firman Tuhan yang hidup, yang akan menggoncangkan hatimu, yang akan merubah hidupmu, dan akan memberikan konsep, memberikan hidup yang baru kepada engkau untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan, menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, tahun lalu salah seorang yang dari pemerintah yang berjabatan cukup tinggi, dia berkata kepada orang lain, saya heran pada waktu saya diundang dengan karcis very important person untuk mengikuti akan remaja bagi Kristus, saya tidak mengerti. Lalu ditanya, mengapa tidak mengerti? Saya tidak habis mengerti. Kenapa anak remaja bisa duduk begitu tenang, begitu diam? Biasanya mereka suka ke disko, biasa mereka pergi ke tempat yang main, biasa mereka pergi ke tempat yang berfoya-foya, menghamburkan waktu. Mengapa mungkin mereka duduk? Saudara-saudara, pada waktu orang lapor kepada saya mendengarkan kalimat itu, saya di dalam hati saya memuji Tuhan, tapi kepala saya bergeleng-geleng. Saudara-saudara, apa sebab? Karena banyak orang belum melihat kemungkinan pemuda-pemudi. Saya percaya engkau bisa mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saya ada di sini. Saya percaya Yesus Kristus pada waktu berada di dalam dunia semenjak umur 12, dia masuk ke dalam bait Allah. Dia tidak pergi bersama-sama dengan orang lain. Setelah kebaktian selesai langsung pulang. Tidak. Yesus tetap berada di saat. Yesus tidak mau menjadi seorang yang sembarangan terhadap agama. Dia menanya, dia mengejar, dia menuntut, dia mencari. Pada waktu dia menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, saudara-saudara, akhirnya Yusuf dan Maria kehilangan dia, mencari di tengah-tengah orang yang berjalan, beribu-ribu orang pulang dari Yerusalem. Di mana anakku? Yesus tidak ada. Waktu mereka pulang, mereka berkata, "Tak tahukah engkau bahwa aku telah mencari engkau dengan susah payah?" Yesus menjawab, "Tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada di dalam rumah Bapakku?" Dia menjadi remaja yang mencari, tetapi bukan mencari barang-barang di dunia, bukan mencari hal-hal yang fana. Dia telah menetapkan satu tekad mencari sesuatu, menjadi contoh bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, kita kembali kepada ayat di mana kita telah membaca, Tuhan Allah telah menetapkan hari, menetapkan batasan-batasan supaya manusia hidup di dalam bumi ini, dan supaya mereka boleh mencari Allah, mudah-mudahan dapat menjamah dan menemukan Dia. Nah, saudara-saudara, di sini salah satu hal yang ditetapkan oleh Tuhan, salah satu hal yang direncanakan oleh Tuhan, sehingga manusia dicipta, sehingga manusia mempunyai kemungkinan untuk mencari hal-hal ilahi. Saudara-saudara, engkau berkata, saya tidak percaya Allah, saya tidak percaya adanya Allah, saya tidak mencari Allah. Bagi saya, ada uang sudah cukup, ada materi sudah cukup, ada pengetahuan dunia sudah cukup. Tidak ada Allah, tidak perlu Allah. Saudara-saudara, pada waktu engkau tenang secara mutlak, engkau akan mendengar debaran hati jantungmu sendiri. Dan di dalam debaran suara hatimu ada satu suara yang berkata, ada Allah, ada Allah. Engkau bilang tidak ada, hatimu akan berkata ada. Engkau bilang tidak ada, hatimu akan menjawab ada. Engkau bilang saya tidak percaya, hatimu akan berkata tetapi Dia ada. Engkau menjawab lagi, saya tidak kelihatan Dia, saya tidak melihat Dia, hati akan berkata Dia tidak kelihatan tapi Dia tetap ada. Engkau berusaha menekan, jangan banyak bicara, jangan lagi berusaha untuk meyakinkan saya tidak percaya ada Allah. Saudara-saudara, tapi tidak mungkin. Sejarah membuktikan tidak ada satu bangsa yang tidak percaya adanya Allah.
Sejarah membuktikan tidak ada satu suku yang tidak mengekspresikan kepercayaan bahwa Allah itu ada di dalam lingkungan mereka. Pada tahun 1967 saya pertama kali mengabarkan Injil di Kalimantan. Pada satu hari saya masukkan satu desa yang kecil sekali, melewati beberapa kampung. Saudara-saudara, saya rasa heran karena di kampung itu setiap rumah atapnya atas ada satu tangga yang menuju ke atas, tapi tidak ada lotengnya lagi. Lalu saya garu-garu kepala, saya tidak mengerti mengapa setiap rumah ada tangga. Tangga biasanya dipakai untuk naik ke tempat tinggi, betul nggak? Kalau kita ada loteng lantai kedua, baru kita pakai tangga. Tetapi rumah-rumah mereka semua tidak ada lantai kedua, tapi atapnya ada tangga. Lalu saya tanya, untuk apa? Seorang menjawab dengan satu kalimat yang mengagumkan saya. Dia berkata, suku-suku di sini mereka semua pasang tangga menuju ke angkasa yang kosong, karena mereka percaya dengan demikian doa mereka boleh pergi ke surga. Saudara-saudara, ini merupakan salah satu cetusan hati berusaha manusia mau menyatakan ada sesuatu dorongan di dalam suara hati mereka. Allah itu ada. Allah itu ada. Itulah sebab Paulus berkata, Tuhan sudah menyatakan keberadaannya di dalam hati manusia. Pada satu hari Paulus berjalan menuju ke kota Athena. Lalu dia sudah sampai di kota Athena. Belum ada gereja, belum ada orang mengundang dia khotbah. Paulus hanya berjalan, berkeliling, berjalan di kota. Waktu dia berjalan, jalan, dia melihat ada orang yang sembah sujud kepada patung-patung. Patung lelaki, patung perempuan, patung orang yang gede, patung dewa-dewa. Paulus melihat orang Athena demikian mempunyai sifat agama yang diekspresikan. Sesudah dia lihat, dia melihat ada satu mesbah, di bawah ditulis to unknown God, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mempelajari mitologi daripada orang-orang Athena, engkau mengetahui di dalam sejarah mereka banyak dewa-dewa seperti Minerva, seperti Io, seperti Apollo, seperti Mars, seperti yaitu Prometheus, Zeus, atau Jupiter, atau Hermes, atau dewa-dewa yang lain, Hercules dan sebagainya. Banyak dewa, banyak sekali dewa. Mereka ketakutan jikalau ada semacam dewa yang belum dikenal, karena manusia melalaikan, manusia lupa menyembah dia. Lalu dia turunkan kecelakaan, menurunkan mara bahaya kepada manusia. Bukankah manusia itu rugi? Maka mereka memberikan satu persembahan kepada sesuatu dewa yang mereka tidak tahu, karena takut kelalaian, to the unknown God. Maka satu hari Paulus berada di Areopagus. Dia berdiri sana berkata, "Hei orang Athena, aku berkeliling, berjalan-jalan mengelilingi kotamu. Aku menemukan bahwa engkau sangat hormat kepada dewa-dewa. Pada satu hari saya melihat ada satu mesbah, dan tertulis di bawah mesbah itu, kepada dewa yang tidak dikenal. Sekarang saya memberitakan kepadamu, Allah yang kau tidak kenal itu adalah Allah yang sejati. Engkau beri makan kepada Allah kah? Engkau berikan makanan kepada dewa kah? Allah yang sejati tidak perlu diberi makan oleh manusia, tetapi sebaliknya Allah yang sejati memberikan makanan kepada manusia." Orang Athena belum pernah dengar kalimat seperti ini. Mereka mulai memperhatikan, ini benar. Masa Allah dikasih pisang? Masa Allah dikasih nasi soto? Masa Allah dikasih bunga? Masakan Allah dikasih makanan manusia? Saudara-saudara, satu kali saya berada di satu kota. Kota itu penuh dengan patung-patung, seperti apa yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 17. Lalu ada seorang perempuan yang berusaha memberikan makanan kepada patung-patung berhala itu. Dia sesudah memberikan makanan, lalu dia pulang. Waktu dia turun daripada tempat itu, podium mesbahnya, waktu dia turun, setiap langkah dia minta diberkati oleh dewa. Lalu dia pakai kulit pisang
bukan kulit, itu daun pisang yang kecil. Kasih nasi sedikit taruh. Sesudah dia jalan, kasih lagi satu. Setiap langkah dikasih sedikit nasi. Setiap langkah dikasih sedikit nasi, supaya untuk memelihara dewanya. Saya lihat dari jauh, perempuan itu begitu ibadat, begitu sungguh-sungguh, sambil jalan sambil kasih nasi, sambil jalan sambil kasih nasi. Setiap langkah dikasih nasi, supaya langkahnya diberkati oleh dewanya. Tapi yang menjadi heran, saya rasa heran sekali, belakangnya seekor anjing yang ikut jalan. Sebagaimana perempuan itu jalan pelan-pelan, anjing juga pelan-pelan, kecepatannya sama pelan, saudara-saudara. Setelah dia kasih nasi, anjing makan. Dia kasih lagi, anjing makan. Dia kasih lagi, anjing makan. Terus saya lihat, gak salah ini ya. Dia kasihkan dewa, tapi anjing bilang, akulah dewamu, aku yang makan. Yang memberikan kepada dewa, anjing yang menerima. Nah, saudara-saudara, Paulus berkata, engkau cari Allah kah? Engkau bilang, iya, saya cari Allah. Engkau cari Allah. Allah yang mana? Allah yang mana yang kau cari? Hei anak muda, kepada siapakah engkau menghadap? Kepada siapakah engkau beriman? Kepada siapakah engkau beribadat? Paulus berkata, hei orang Athena, hei orang Greka, saya melihat dalam segala hal engkau sangat berhormat, sangat beribadat kepada dewa-dewa. Sekarang saya berkata kepada saudara-saudara di Athena, Allah yang sejati tidak perlu diberi makan. Allah yang sejati tidak menerima makanan dari manusia. Tidak ada seseorang memberikan makanan kepada Allah. Sebaliknya, Allah memberikan makanan kepada manusia. Bukan manusia memberikan hidup kepada dewa, tetapi Allah memberikan hidup kepada manusia. Bukan manusia yang memelihara dewanya, tetapi Allah yang memelihara manusia. Alkitab berkata kepada kita, Allah tidak perlu menerima makanan dari manusia. Allah tidak perlu menerima pemeliharaan dari manusia. Allah tidak perlu dibikin rumah sehingga tidak kehujanan. Tidak. Sebaliknya, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan pemeliharaan, Allah yang membangkitkan hidup manusia, Allah yang memberikan makanan dari bumi untuk menyucupi semua makhluk yang dicipta oleh Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudara, siapakah Allah yang sejati? Saya tanya kepadamu, engkau berkata, oh ini yang penting, ini yang saya perlukan. Pada waktu engkau masih remaja, engkau boleh pikir, benar enggak ajaran agama Kristen? Benar enggak ajaran agama lain? Mengapa dunia penuh dengan begitu banyak agama? Yang mana harus saya cari? Saya harus ke gereja kah? Saya harus pergi ke lembah kah? Saya harus ke gunung kah? Saya harus bertapa kah? Saya harus pergi ke tempat mistik, ke kebatinan? Oh, saya harus pergi kemana? Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus, saya berkata kepada engkau, hanya satu Allah. Hanya satu Allah. Dan Allah ini adalah Allah yang bukan dicari oleh manusia, melainkan Allah yang mencari manusia. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan dia merupakan utusan Allah yang mengirim dia untuk mencari manusia. Pada malam ini saya berkata kepada saudara bahwa engkau sedang cari sesuatu, tetapi Tuhan berkata dia yang mencari engkau. Dia datang mencari engkau. Allah yang sejati bisa diketemukan oleh manusia melalui Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Pada waktu Yesus datang di dalam dunia, dia berkata, lihatlah aku. Barang siapa yang melihat aku, dia bukan melihat aku, tetapi dia telah melihat Allah Bapa yang telah mengutus aku. Apa artinya? Artinya adalah aku menjadi utusan yang mewakili Allah. Allah yang hidup, Allah yang sejati adalah Allah yang memprihatin. Allah yang sejati adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak ada seseorang seperti dia. Tidak ada seorang suci seperti Kristus yang tidak berdosa. Tidak ada seseorang adil seperti Kristus yang tidak membelah.
Tidak ada orang seperti Yesus, penuh dengan cinta kasih. Pada waktu Yesus berada di dalam dunia, dia telah menyatakan sifat ilahi yang paling konkret, yang paling sungguh-sungguh dan paling sempurna. Pada waktu Yesus Kristus berada di dalam dunia, menolak dosa yang paling kecil, dan dia menerima orang berdosa yang paling besar. Dengar sekali lagi, pada waktu Yesus Kristus berada di dalam dunia, dia menolak dosa yang paling kecil, dan dia menerima orang berdosa yang paling besar. Bisakah engkau menemukan juru selamat seperti dia? No way, no one. Tidak ada satu, tidak ada caranya. Saudara-saudara, only Jesus. Hanya di dalam Yesus Kristus engkau menemukan pengampunan yang sejati. Hanya di dalam Yesus Kristus engkau boleh menampak Allah yang sejati. Hanya di dalam Yesus Kristus engkau mendapatkan pengharapan yang sejati. Malam ini saya bukan datang untuk memperkenalkan diri saya. Saya bukan datang untuk memperkenalkan teori manusia. Saya datang memperkenalkan Yesus Kristus kepadamu. Saudara-saudara, hai remaja, dengan tekad yang bulat, carilah Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mencari engkau. Siapa yang berkata, di sini Tuhan, saya datang, saya memerlukan engkau. Segala dosaku engkau tanggung, segala kesedihanku engkau tahu, segala tangisanku engkau mengerti, segala bebanku engkau akan ambil. Dan sekarang Tuhan, hidupku perlu diisi oleh cintamu. Engkau Tuhan yang sejati. Buka hatimu, buka hatimu sekarang. Buka hatimu, bukan untuk orang lain, untuk Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang menciptai engkau. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, jawab Tuhan Yesus. Dia ada di sini sekarang. Jawab Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala. Demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala kuasa, nama di atas segala pemerintah, hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus yang sudah bekerja di tengah-tengah kami sekarang maka memelihara kami, dan kiranya Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami sampai kami betul-betul mendapat hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan setiap para hadirin di dalam tangan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Peliharalah kami. Jika di tengah kami masih ada orang yang mengeraskan hati, yang masih belum membuka hati, datang kepada Tuhan, ampunilah kami, beri kesempatan kepada kami. Malam ini juga Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini kembali ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendapat segala kemuliaan karena Engkau patut ya Tuhan. Engkau saja yang layak, hanya Engkau saja yang layak dipermuliakan. Dan kami berdoa sekali lagi dengan segala kerendahan hati untuk kebaktian besok malam, lusa malam, dan hari Minggu sore dan malam. Kiranya Roh Kudus turunkan hujan rohani kepada kami. Kiranya Roh Kudus menurunkan anugerah pengampunan dan kuasa keselamatan kepada kami, sehingga lebih banyak jiwa di ibu kota Jakarta ini boleh kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semua bilang Thank you for the happiest year of my life.